Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ayol hadirun di mana saja berada, alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa mengaji kitab, melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Tuhfatul Kiram, syarah daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ma'unah kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamu ta'luba kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi sebagai sayyidul qaum. Semua kita nanti dikumpulkan dengan para nabi dan rasul. Yang ketiga dan intinya, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita anugerah ilmu pengetahuan, Allah memfutuhkan hati kita, Allah memberikan ma'unah kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, memberikan perlindungan ma'unahnya kepada daerah kita dan juga bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa yang lain, sehingga semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali lagi beraktivitas sebagaimana biasa. Wabil khusus mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah meridai pondok kita, semoga Allah memberikan kemudahan kepada pondok kita sehingga nanti bisa bermanfaat luas bagi umat di mana saja. Ala jami'i hajatina hasanah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, al-haditsu al-khamisu asyara, hadis yang ke-15, halaman 55. Ini sudah hampir separuh. Adabu, ya, adabun islamiyatun, adab-adab Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, atau radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadis dari Abi, semoga Allah meridhai beliau. Ini biografinya sudah kita bahas. Siapa Abu Hurairah itu? Maka di sini dikatakan rawi al-hadis, yang bawah itu periwayat hadis ini sabaqat at-tarjamatu, telah lewat biografinya, lahu bagi Abu Hurairah fil raqmun, nomor yang ke-9. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan falyaqul, maka katakan khairan, kebaikan, au liyasmut, atau benar-benar diam. Ini yang pertama. Nanti kita bahas di syarahnya.
Adab yang kedua, wa man kana yu'minu, dan barang siapa yang beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, falyukrim, maka betul-betul muliakan, ya, kepada siapa? Jaruh, tetangganya. Ini kedua. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa, wa man kana, wa man, dan barang siapa, kana, ada, siapa man, yu'minu, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Hadis ini rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Ma'aniul mufradat, makna-makna kosakata. Yu'minu di sini yang dimaksud dengan yu'minu apa? Al-muradu al-imanu al-kamil, adalah iman yang sempurna. Al-yaumil akhir, hari akhir, apa maknanya? Yaumil qiyamah, yaitu hari kiamat. Yasmut ay yaskut, diam. Yasmut, yaskut, diam. Dhaifahu, ad-dhaif, dhaif itu artinya tamu, huwa al-qadim alal qaum, orang yang datang suatu kaum. Asy-syarhu, penjelasannya. Yarsuduna ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita siapa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila makarimil akhlak, kepada akhlak yang mulia, kemuliaan akhlak, wa husni muamalatin nas, dan kebaikan atau berbuat baik ketika apa? Bermuamalah kepada manusia. Wa hifdzil lisan, dan menjaga lisan, minaz zalat, dari tergelincirnya, menjaga lisan dari tergelincir atau berkata yang tidak baik. Maka di sini dikatakan wa min hadhil khisal, maka dari sini, ya, wa min hadi, dan dari ini, al-khisal, karakteristik. Maka satu, adab yang pertama apa? Al-qaul at-thayyib, yaitu berbicara yang baik. Alladhi, yang yashtamilu alal khairi wal birr, yang di situ meliputi apa? Alal khairi wal bir, terhadap kebaikan-kebaikan. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala quyidha laka, itu mengawasi kamu, dengan siapa? Malakan, yang mengirim atau mengirim kepada kamu seorang malaikat, anil yamin, di sebelah kanan, itu yaktubu al hasanati, yang dia mencatat kebaikan. Maka dikatakan fa'aktsaru minal amali sholih, maka fa'aktsir, maka perbanyaklah
minal amalis salihi, dari amal-amal soleh, hatta tamtali'a, sampai penuh apanya, sahifataka, lembaran-lembaran kamu, bil hasanati, dengan kebaikan-kebaikan. Wabta'id anil qawlis su', dan jauh dari berkata yang buruk, wasyar, dan jelek, wazur, dan sia-sia atau dosa, wal fakhshi minal kalam, fakhsh itu buruk ya, minal kalam artinya perkataan yang buruk, wal ghibah, dan ghibah, wan namimah, dan mengadu domba, hatta la tamtali'u, sampai tidaklah penuh apa, sahifataka, lembaran kamu, bisayyi'at, dengan keburukan-keburukan. Fa inna hunaka malakan, karena sesungguhnya di sana ada malaikat, an yasarika, dari sebelah kiri kamu, yaktubuha, mencatatnya, wa saufa tu'rad, dan akan tu'radu, tu'radnya melaporkan atau mempresentasikan, ala rabbika, terhadap Tuhan kamu, subhanahu, ma suci Allah, wa ta'ala, ma tinggi Allah, wa saufa tandimu 'alaiha, dan kamu akan menyesal, 'alaiha, atasnya, kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fa idza lam tajid, maka apabila tidak ditemukan, qaulal khairi, perkataan yang baik, fa 'alaika, maka atas kamu, antas kuta anil kalam, untuk berdiam dari perkataan, fadzalika khairun lak, maka itu adalah baik untuk kamu. Makanya ada peribahasa mengatakan as-sumtu atau as-sukutu salama, diam itu selamat, diam itu selamat. Tapi tengok dulu diam di apa dulu kan. Kalau diam dalam kebenaran hancur. Artinya kalau diam ini, kalau misalnya apa, kepada hal yang tidak kita ketahui. Makanya Imam Ghazali itu pernah mengatakan, kalau andai kata orang yang tidak tahu terhadap suatu urusan itu diam, maka tidak akan rusak dunia ini. Dari situlah kemudian Imam Ghazali membagi manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada orang berilmu, dia tahu kalau dia berilmu, mau dia mengamalkan ilmunya. Ya, ada orang berilmu, tahu kalau dia berilmu, dia mau mengamalkan ilmunya, maka ini disebut namanya orang alim. Ada orang berilmu, tidak tahu kalau dia berilmu, ya, sehingga dia tidak mau mengajarkan, maka ini orang alim yang sedang tertidur, kita harus bangunkan. Ya, banyak kadang-kadang orang alim di sekitar kita tapi kita nggak tahu. Ya, harus kita sadarkan, harus ngajar. Jangan sampai ilmu itu kalau nggak disebarkan, lama-lama dia akan hilang, sepandai apapun orang itu. Ya. Yang ketiga, orang yang bodoh, dia tahu kalau dia itu bodoh, atau dia tahu kalau dia nggak tahu, maka dia mau belajar. Nah, inilah orang yang selamat. Jadi ada orang bodoh, dia tahu kalau dia itu tidak tahu, maka kemudian dia mau belajar. Ini orang yang selamat.
Maka yang berbahaya ini yang orang keempat. Orang keempat itu siapa? Orang yang tidak tahu kalau dia tidak adalah bodoh, tidak mau dia belajar. Ini disebut namanya jahlun murakkab, bodoh yang bertumbuk-tumbuk. Orang tidak mau, udah tahu dirinya tidak tahu, tidak mau belajar. Ya. Tapi kalau dikasih tahu nih, ini misalnya gitu ya. Maka ini disebut namanya jahlun murakkab. Ini yang berbahaya kalau dalam masalah urusan agama. Ya. Nah, ini yang makanya Imam Ghazali mengatakan kalau andai kata orang diam, nggak tahu itu diam, maka tidak akan rusak. Ya. Maka sekarang ini mudah sekali orang mengeluarkan statement, orang mengeluarkan fatwa gitu ya, tanpa menimbang-nimbang dulu. Tanpa menimbang-nimbang dulu. Makanya lebih baik kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan, maka lebih baik kita diam. Kemudian faidatun, jaa fi suhufi Ibrahim, terdapat di dalam suhufi Ibrahim alaihissalam man adda, siapa yang menghitung-hitung kalamahu, ucapannya, min amalihi, daripada perbuatannya. Jadi ngitung pembicaraannya, dihitung daripada amalnya, maka apa? Qalla kalamahu, ya, maka lebih baik dia menghemat apa yang disampaikan. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i, dan berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, idza arada ay yatakallama, jika kamu ingin menyampaikan atau berbicara, nazar, pandangan, fa in dhahara lahu, apabila itu nampak, annahu la darara fi, kemudian dia tidak menimbulkan mudarat, maka takallam, maka bicaralah. Wa in dhahara lahu, dan apabila nampak lahu baginya, fihi darar, di dalamnya itu terdapat kemudaratan, amsik, lebih baik diam. Jadi kalau kita mau menyampaikan, kalau kita yakin sampaikan. Tapi kalau kita tidak yakin, tidak usah disampaikan. Itu lebih baik. Dan itu lebih selamat. Maksudnya apa dalam Islam itu gini saya. Islam itu sangat menghargai seluruh upaya manusia. Oleh sebab itu jangan sampai berbicara misalnya tidak baik, itu nanti bisa merusak hubungan manusia. Kemudian yang kedua, ikramul jar, memuliakan tetangga. Famin sifatis salihin, maka di antara karakteristik orang-orang yang soleh, itu adalah apa? Ikramul jar, memuliakan tetangga. Ta'asiyan bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti al-Mustafa, yaitu orang yang dipilih, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Lima fihi min tarabutil, karena fi dalamnya min tarabut, ada ikatan, wa istimaiyat, dan sosial. Atau bisa kita buang di situ wawunya, tarabutul istimaiyat, gitu ya.
ikatan kemasyarakatan, wa ta'awuni bainan nas, dan saling menolong antara satu dengan yang lain. Amma man yu'zi, adapun orang yang yu'zi, berkata yang tidak baik atau menghina jarahu, tetangganya, wa yakshifu auratahu, dan kemudian membuka keburukan-keburukannya, wa yatatalla'u li'uyubihi, kemudian menampakkan aib-aibnya, wa asrarihi, dan kemudian rahasia-rahasianya, fahadha, dan ini amalul munafiqin, adalah perbuatan orang munafik. Maka balil ihsan, akan tetapi yang untuk berbuat baik alal jar, kepada tetangga, itu ibadatun, adalah ibadah, wa birrun, dan kebaikan, nataqarrabu bihi, yang kita mendekatkan bihi dengannya, ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa, pertama kali yang tahu itu tetangga, bukan orang lain. Makanya dalam bahasa Arab, salah satu sebutan keluarga itu disebut namanya usroh. Nah, ini pernah kita bahas. Usroh itu adalah keluarga yang terbangun karena mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalamnya itu. Teman curhat itu ya. Karena teman curhat itu kan bukan saudaranya, tapi tetangganya. Maka usroh di situ, keluarga di situ terbangun karena mengetahui rahasia-rahasia. Disebut namanya keluarga. Maka dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibril, tidaklah Jibril yusini, memberikan nasihat kepada saya, biljar, hatta dzanantu, sampai saya mengira, annahu sayuwarithu, bahwasanya dia mendapatkan warisan. Muslimun, ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Saking dekatnya ya tetangga itu, seakan-akan apa? Tetangga itu mendapatkan bagian warisan. Qala Al-Auza'i, berkata Imam Al-Auza'i, beliau ini meninggal tahun 155. Ada mengatakan meninggal tahun 157 Hijriah. Ya. Baru 4 tahun kemudian, tahun 161, kawannya itu Imam Ats-Tsauri. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Haddul jar, batas tetangga itu kalau tidak ada gang besar. Anterin pulang nih, anterin pulang. Dia kalau tidak ada jalan besar, maka itu batasannya apa? Batasannya adalah indana, menurut kami, kata Imam Auza'i, 40 darun, 40 rumah. Min kulli janibin, dari setiap arah. Ya. Jadi kalau tidak ada batasan, itu 40 rumah. Maka dikatakan waqila, dan disampaikan, man sami'al iqamah, siapa yang mendengarkan iqamat, fa wajarul masjid, maka dia adalah tetangga masjid. Wa yuqaddiru dzalika, dan mampu dia fid daur, untuk apa? Untuk datang. Makanya ada hadis
riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, la sholata rijalil masjid li jaril masjid illa fil masjid. Hadis riwayat Tirmidzi ini. Tidak sempurna sholatnya seorang di samping masjid ya, atau dekat dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Walaupun dia sholat berjamaah misalnya, ya dia dekat masjid, bagaimana pahalanya? Tetap lebih banyak di masjid. Ya, tidak sempurna sholatnya, dianggap tidak sempurna. Hadis ini hasan, walaupun sebagian menganggap dhaif. Ya. Maka oleh sebab itu saking pentingnya dari masjid. Ketika turun ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat ini dulu, ini orang rebutan menjadi tetangga masjid. Ya, rebutan menjadi tetangga masjid, rebutan. Karena dulu ada salah satu kabilah yang rumahnya cukup jauh, kalau datang ke masjid selalu ketinggalan. Kalau nggak 2 rakaat, 3 rakaat, kalau nggak rakaat terakhir. Maka menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, boleh nggak saya pindah rumah dari sana ke sini? Kata Rasulullah mengatakan, dihibur Rasulullah, jangan nggak usah pindah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Setiap jejak kamu itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan. Jadi kalau naik motor ya muternya ban itulah dicatat 10 kebaikan 10 keburukan. Cuma memang nanti ya rumah yang paling aman itu ya itu dekat masjid. Bukan berarti menghibur, bukan ya, tapi memang benar gitu ya. Karena saya pernah merasakan rumah agak jauh. Jadi jalur jalan kaki itu sekitar 10 menit ya, atau 15 menit. Itu rasanya tidak enak. Rasanya tidak enak. Memang kalau bisa itu cari rumah dekat masjid itu kalau bisa. Di mana saja. Ya. Kenapa? Supaya azan itu dengar. Yang ketiga, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Ini ada cerita yang menarik. Makanya nanti lahirlah salah satu cabang ilmu disebut namanya ilmu firasah, ilmu firasat. Bukan dhon ya, bukan dhon. Ini firasat, hanya firasat itu memang ada ilmunya. Makanya kemudian ditulis oleh Imam Ar-Razi disebut namanya ilmu firasah. Nanti ada namanya dalalatul jabhah. Nengok keningnya bagaimana orangnya seperti ini. Ada namanya dilalatul lisan. Nengok mulutnya seperti ini, kalau dia besar di mana? Kalau dia tipis bagaimana? Itu ada. Kemudian ada namanya jahrus saut atau layyinus saut, tentang dari perkataan ya, dan dari kebiasaan itu tahu ya. Itu ilmu firasah namanya. Itu ada ya, baru kemudian dipelajari di barat. Ada bukunya. Suatu ketika Imam Syafi'i ini dari Madinah ke Yaman. Karena perjalanan cukup jauh, capek. Kemudian ingin nginap di, nengok dari gaya itu yang ditemui orang itu, ini kayaknya nggak bagus. Dari sisi apa? Postur. Ini bukan suudzon, bukan, firasah. Nengok dari itu ya. Ini ada ilmunya firasah. Kemudian ketika bertamu, tanya penginapan, Pak, daerah sini ada penginapan apa tidak? Oh, ada di rumah saya. Nah, sambut di rumah beliau tadi sama budaknya, Imam Syafi'i dengan budaknya, diantarkan ke rumah beliau tadi.
dikasih kamarnya yang paling bagus. Ya, kalau kita mungkin sekarang seperti hotel, dikasih makanan paling lezat, kudanya diberi makan yang sangat baik gitu ya. Imam Syafi'i mengatakan, ilmu saya kayaknya gagal nih. Ilmu saya gagal. Sudah ya. Si minum apapun dicukupi, budaknya juga tadi dicukupi, kudanya pun dirawat dengan baik. Nah, sudah. Wah, kayaknya ini salah ini ilmunya ya. Ilmunya salah. Udah, kemudian apa? Besok pagi Imam Syafi'i bergegas. Belum menyampaikan. Namanya kan kalau dibaiki orang kan, kalau orang Arab itu ya cirinya, sekali kita baik, mereka itu baik 2 kali bisa 3 kali lipat. Itu aja rumusnya sebenarnya. Jadi kemudian apa? Kata Imam Syafi'i, nanti kalau ke Madinah ya, mampir ke tempat kami. Gitu. Oh ya. Loh, Anda mau kemana? Katanya. Anda mau kemana? Anda apakah budak? Bukan. Bebas. Loh, Anda ini nginep di sini bayar. Nginepnya tidur itu bayar sekian dirham. Saya sempit-sempitan nih. Makannya bayar sekian dirham. Kuda Anda saya rawat bayar sekian dirham. Saya tidur di sempit-sempitan ini, ya, gara-gara Anda tidur di kamar saya itu bayar sekian. Imam Syafi'i itu hanya tersenyum. Kenapa? Ilmu firasat saya ternyata. Makanya ada satu hadis mengatakan, firasat al-mu'minin, takutlah kamu dengan firasat orang mukmin, karena boleh jadi dia benar. Kan kadang ada ini gini orang. Seperti kemarin saya ceritakan Bishr al-Hafi. Ketika belum mau jadi orang baik, yang mimpi siapa? Ulama di daerahnya. Ulama di daerahnya. Kadang ada tetangga ini yang mimpi tetangganya, ngasih tahu kan, Pak tadi saya malam itu mimpi ini. Maka hati-hati dengan firasat orang mukmin. Ya, bisa jadi itu terjadi. Ini ya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ad-dhaifu imma gharibun, tamu walaupun dia orang asing, fanas'udu bihi, maka kita, au qaribun, atau dia dekat, yasilu rahimana, maka kita menyambung tali silaturahim. Au sadiqun jaa yatlubul wud wal qurb, atau kawan yang dia meminta apa? Meminta cinta dan dekat. Makanya nanti diatur tamu itu ada batasannya. Kalau dia tamu dari jauh, maksimal itu boleh nginap dan dijamu 3 hari. Lebih dari 3 hari kita boleh minta maaf. Mohon maaf ya, minyak udah habis. Tapi kan tidak mungkin kan itu kan. Tapi ini aturan. Makanya sunnahnya kemarin kita waktu belajar waktu seminar di sini tentang arsitek Islam itu, memang sunnahnya rumah itu ada kamar tamu. Sunnahnya itu. Kenapa? Supaya kalau bertamu itu ya ada kamarnya. Itu sunnah hukumnya. Jadi di rumah ada kamar tamu itu hukumnya sunnah sebenarnya. Jadi makanya waktu itu pernah tanya dengan Dr. Azhari. Di sini cerdasnya beliau itu. Nah, kalau rumah kita ini 6x6 misalnya kan, anaknya 10 bagaimana? Nah kan bisa ke atas, bisa ke atas, jadi bangunnya ke atas. Anaknya ditaruh di atas, bawah tetap ada kamar tamu. Itu sesuai dengan syariat Islam, sunnah memang itu. Nah, tapi kalau dia dekat, nah itu pakai permisi dulu, izin. Apakah sekarang kan mudah kan? Kalau dulu memang nggak ada telepon, izin dulu. Anda nggak di rumah, ada acara apa tidak kan gitu kan? Jangan nanti pas ada acara kita datang. Ya. Izin dulu. Itu adab pertama. Ya. Makanya kalau kita sowan ke para kiai, syekh misalnya, kita harus buat janji dulu. Nggak bisa kita langsung datang gitu kan? Nggak bisa. Ya.
Apalagi kalau di Timur Tengah itu harus dischedule-kan dulu sebelum berangkat, sudah schedule. Misalnya hari ini ketemu, nah, baru bisa. Tapi kalau kita nggak buat schedule, tidak akan bisa itu. Ya. Jadi harus punya ini, ada etikanya. Kemudian di sini dikatakan wasahibul hajah, dan kemudian orang yang punya hajat yatlubu ada'ah, dia meminta untuk ditunaikannya. Idzan lan yatina adzaif ilaina, oleh sebab itu tidaklah datang sebuah tamu kepada kita illa waqad hasalna 'alal ajr, kecuali mereka membawa pahala, wassawab, dan pahala. Ajrun itu, kata ajrun dalam bahasa Arab pahala secara langsung, thawbun pahala yang nanti ditangguhkan. Maka dikatakan famin hadil Mustafa, dan diantara petunjuk Nabi Muhammad SAW an nukrimahu, yaitu untuk memuliakannya, wal ikram, dan menyambutnya hasbal istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Fanahnu qaumun, maka kami satu kaum, la natakallafu bil mafqud, kami tidak membebankan bil mafqud, dengan perniagaan. Artinya kalau nggak mampu ya semampu, kalau ada yang lain. Wala nabkhalu bil mawjud, dan jangan bakhil terhadap yang ada. Makanya tamu itu ada fadilahnya. Tadi saya cari beberapa hadis. Tamu itu dikatakan ad-dhayfu idza dakhala al-bait mu'min dakhalat ma'hu alfu barakah wa alfu rahmah. Tamu itu kalau bertamu kepada seorang mukmin itu membawa 1000 rahmat, 1000 barakah. Di orang bertamu di rumah kita itu bawa 1000 rahmat, 1000 barakah. Yaktubu, dikatakan yaktubullah, maka Allah mencatat li sahibil manzil, bagi pemilik rumah itu, bikulli luqmah, setiap yang dimakan, yakuluhad dhaif, itu yang dimakan oleh tamu. Bayangkan, besar sekali pahalanya. Jadi tamu itu bawa besar. Jadi kalau dia nggak mau makan, paksa dia makan. Ada kacang, nggak makan, satu haji umroh, 2 hitung itu. 10 berarti pahalanya seperti ajaran Allah 10 kali. Jadi pahala tamu itu luar biasa. Makanya yang salut itu Mbah Maimun Zubair itu. Beliau itu sudah sepuh, 90 tahun kemarin, misalnya Wiyarham. Itu kadang nerima tamu sampai jam 12:30 malam. Nerima tamu gitu. Kecuali ngajar, kalau ngajar enggak mau. Nah, ini tamunya nanti nunggu sampai 12:30 malam. Ya, itu Mbah Maimun. Kalau ada namanya KG sepuh, karena saya ini karena setahun itu rutin keliling. Mbah Husain atau Mbah Hanan ditemuin, datangnya harus habis subuh. Kalau nggak habis subuh, habis isya. Nah, nanti yang ngantri kalau sudah siangan dikit itu 1 bus biasanya, ngantri panjang. Ya, seperti itu. Jadi para ulama itu senang kalau ada tamu. Kemudian dikatakan yang kedua, idza dakhala dhaif, jika tamu itu masuk ala qaumin, terhadap kaum, dakhala birizqihi, maka dia masuk dengan bawa rezeki. Wa idza kharaja bimaghfirati dzunubihim, mereka keluar dari rumah itu membawa dosa-dosa. Jadi tamu itu kalau ada tamu itu bawa rezeki. Kalau beliau keluar itu membawa
dosa. Bukan berarti tamunya berdosa, bukan. Tapi maksudnya tamu ini ketika beliau keluar rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hadis yang lain mengatakan seluruh nanti ahli keluarganya itu disinari oleh apa namanya? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keutamaan. Ma yustafad min hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Al-kalamu la budda, kalam itu harus, perkataan itu harus ayyakuna mubahan, sesuatu yang diperbolehkan. Tidak boleh berbicara yang lagun, yang itu sia-sia, yang tidak penting misalnya. Wa illa, dan apabila tidak bisa, fasukutu afdal, itu lebih baik. Al-ihtimamu bil jar, memperhatikan tetangga. Wa adzamul idza'il jiran, dan tidak menghina atau berbicara yang menyakiti kepada tetangga, bil aqwal, dengan ucapan, wal af'al, dan perbuatan. Ikramud dhaif, memuliakan tamu, minad din, dari agama. At-tahalli bil fadilah, menghiasi diri dengan keutamaan. Wat-takhalli 'anir radhilah, dan menghapuskan dari keburukan. Al-insanu, manusia itu, fi kalamihi, pada perkataannya, wa sukutihi, dan pada diamnya, itu adalah apa? Robhani, bisa memberikan sebuah keuntungan. Fayam bagi, maka seyukyanya, tahsiluhuma, kita memperoleh keduanya. Ya, baik diamnya kita dapat pahala, berbicara pun dapat pahala. Makanya pernah saya sampaikan, kalau bisa likulli harakatin atau likulli hayatin, itu ru'yatul ilm. Kalau bisa setiap gerak, setiap kehidupan itu senantiasa melihat itu potensi keilmuan. Ya, jadi yang selalu kita lakukan itu adalah ilmu, sehingga nanti nilainya semuanya adalah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dan senantiasa memberkahi kita dengan akhlak-akhlak karimah, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam naungan Allah dan ridhonya dan keistiqomahan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti subuh kita bahas hadis yang ke-16. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana wa ya kana sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmati wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim wa amitsna fi
لي خمسة أطفئ بها حار الوباء الحاطم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أطفئ بها حار الوباء الحاطم المصطفى لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل والدين وقهر الرجال. اللهم يا الله أصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلحنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يسر لنا أمرك العسير ويسر لنا أمر من أمور الدنيا الآخرة ويسر لنا أمرنا يا الله في جميع الأحوال بجميع الأمور. اللهم يسر لنا أمرنا يا الله في معهد دار العارفين. يسر لنا أمرنا في حفظ القرآن وحامل القرآن وفهمه وأهله وأعماله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا في معهد دار العارفين. يسر لنا أمرنا في طلب العلم والشرع وحفظ وأعماله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب معهد دار العارفين. يسر لنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب لتوسيع هذا المعهد ويبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وحبب علينا الناس. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وبالخيرات قربنا بالسيئات بعدنا وبالخيرات قربنا بالسيئات بعدنا بالخيرات قربنا بالسيئات بعدنا. اللهم يا الله اجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين. اللهم ثبتنا بكل ثابت. اللهم ثبتنا بكل ثابت. اللهم ثبتنا بكل ثابت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل الله سبحانه بك رب العزة عما يصفون. سلام وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.